Sobat Kerto sekalian. Jadi jika setuju dengan sharingnya, boleh dikasih jempol atau reaksi lainnya. Baik. Nah, sebelum kita mulai, sebelum Aurora memanggil pembicara pertama kita, boleh dong Aurora bertanya dulu nih kepada Sobat Kerto sekalian, kira-kira menurut Sobat Kerto penting nggak sih kesehatan mental itu? Boleh dijawab di kolom chat ya. Oke, wah penting nih katanya Bapak M. Latif. Oke, nah kalau penting, apakah kesehatan mental itu lebih penting daripada kesehatan fisik atau sama? Oke, sama pentingnya, betul sekali. Jadi untuk kesehatan mental, betul ya. Untuk kesehatan mental itu juga sama pentingnya loh, kalau Sobat Kervo dengan kesehatan fisik. Jadi kita nggak hanya misalnya minum vitamin atau misalnya minum obat untuk menjaga kesehatan tubuh atau mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi, tapi kita juga harus memperhatikan nih apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Karena sepertinya di dalam kondisi pandemi apalagi ya, kayaknya sebelum ada pandemi aja kita udah harus memperhatikan nih, kita sudah banyak terbuka oleh informasi-informasi seputar kesehatan mental. Ditambah lagi dengan adanya pandemi, khususnya untuk para pekerja, kita ada WFO tiba-tiba, ada WFH tiba-tiba, lalu diganti lagi jadi WFO, lalu balik lagi ke WFH, terus berganti lingkungan pekerjaannya yang mungkin secara tidak langsung sebenarnya berpengaruh nih kepada kesehatan mental Sobat Kerto sekalian. Karena tanpa adanya WFH atau WFO saja, kayaknya sudah banyak hal-hal yang sebenarnya mengganggu atau memberatkan kondisi kesehatan mental Sobat Kerto sekalian. Selain dari WFH atau WFO atau lingkungan pekerjaan yang berubah, tentunya juga ada tuntutan pekerjaan, lalu tuntutan dari rekan kerja seperti peer pressure, atau mungkin bisa sampai ke bullying dalam dunia kerja ya. Nah, pasti Sobat Kerto sudah nggak sabar lagi nih untuk mendengarkan sharing dari pembicara kita. Kalau gitu, saya panggilkan langsung ya Bu Tunda, pembicara pertama kita yang akan sharing tentang kesehatan mental di dunia kerja. Halo Bu Tunda. Halo, selamat pagi Kak Selamat Aurora. pagi. Aurora, ya ampun sampai salah ya. Iya. Oke, selamat pagi semuanya. Kok kayaknya tidak ada wajahnya? Bolehkah kalau misalnya teman-teman bisa menampakkan wajahnya supaya kita bisa enak nih, oh tahu gitu ada orangnya ya. Begitu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih dulu nih. Pertama, terima kasih sudah mau care terhadap kesehatan mental gitu ya. Teman-teman yang ada di sini saya yakin sudah tidak punya persoalan lagi akan awareness kesehatan mental. Karena teman-teman sudah tahu apa yang teman-teman butuhkan gitu ya. Ini selamat datang juga nih yang baru hadir. Oh, ada teman-teman dari Grahita juga ternyata yang ikutan. Saya nggak tahu ini, nggak janjian. Oke. Kita akan lebih banyak sharing aja hari ini, lebih banyak apa sih sebetulnya yang ada di isu kesehatan mental saat ini, khususnya di Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin ada yang bisa untuk di-mute all ya. Oke. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, sebetulnya sekali lagi saya tekankan, untuk isu kesehatan mental itu seru banget. Kalau kita bahas satu hari gitu ya, itu nggak bakalan kelar gitu, pasti banyak pertanyaan. Tetapi teman-teman sudah harus paham dulu bahwa tentang awareness kesehatan mental itu sebetulnya di Indonesia udah nggak ada masalah. Khususnya di 2 tahun terakhir ini, teman-teman semua yang ada di sini sudah sangat aware nih sama kesehatan mentalnya, ya kan? Pasti sudah banyak literasi-literasi yang dibaca. Buktinya apa sih? Buktinya yang pertama, dulu ketika zaman saya kuliah S1, S2, itu sangat sulit mendapatkan literasi berbahasa Indonesia tentang kesehatan mental. Tapi kalau sekarang, 2 tahun terakhir inilah, itu kita mudah banget. Kita mau ngetik apa sih? Pasti ada. Pakai bahasa Indonesia. Itu yang pertama, itu bukti pertama. Bukti yang selanjutnya,
bahwa isu kesehatan mental itu sudah melekat dengan kita. Kalau dulu ketika saya di S2 di Jerman, bahkan ya, ini bukan hanya orang Indonesia aja yang mengalami, dulu itu mereka yang hadir ke psikolog, ya, ke kami gitu, itu bukan atas dasar sukacita dirinya. Oh iya, aku kayaknya butuh nih, butuh cerita nih sama konselor gitu ya. Enggak, tapi mereka didorong keluarganya, mereka didorong temennya, dan kalau di sana mereka didorong sama pacarnya. Jadi pacarnya tuh sampai nemenin gitu ya, sampai dia yang buatin jadwal. Kalau di Jerman tuh ada buat jadwal online segala macam. Mereka lah yang ituin. Setelah hadir, ketika ngobrol begitu, yang mereka ceritakan adalah buyar, bingung. Bingungnya apa? Saya kayaknya nggak ada stres deh. Saya kayaknya nggak depresi deh. Cuma ini apa namanya, pasangan saya aja nih nggak tahu kenapa gitu. Saya sendiri bingung ketika diceritakan lebih dalam. Bahkan ini orang gitu ya, ketika libur begitu, ketika libur kerja, dia tuh kalau di Jerman itu kan pakai transportasi umum. Jadi dia bis dari ujung ke ujung. Setelah itu dia nyari kereta bawah tanah, habis itu nyari kereta. Jadi bolak-balik gitu tanpa ada tujuan. Nggak ngerti nih ngapain gitu kan. Terus ketika seneng nggak? Enggak juga. Ketika sudah selesai sampai di tempat, ketika ditanya seneng nggak? Enggak. Happy nggak? Enggak. Tujuannya tercapai nggak? Enggak juga. Nah, sebetulnya itulah yang disebut dengan ada terganggu kesehatan mentalnya. Entah itu karena pekerjaan, entah itu karena lingkungan. Dulu tuh nggak diketahuin, bukan hanya tidak diketahuin, tapi juga si kliennya nggak sadar. Jadi ketika kita bilangin tuh kliennya, enggak kok, gue nggak ada stres gitu. Kalau sekarang di 2 tahun terakhir, khususnya nih di masa pandemi, itu klien-klien saya hadir dengan sukacita. Dia daftar sendiri di Carefo, di booking.grahita.org. Mereka sendiri yang ngetik, mereka sendiri yang tampak, begitu kan. Terus habis itu, mereka sudah mulai tahu nih arahnya mau ngomongnya apa. Oh, saya tuh stres. Walaupun sebetulnya itu juga menjadi catatan khusus ya buat kami konselor-konselor gitu ya. Karena awareness di Indonesia tentang kesehatan mental itu udah bagus. Hanya saja belum terfasilitasi. Nah, apakah di aplikasi Carefo konsultasi kesehatan? Iya, itu bersama kami. Jadi Carefo di sini ada booking.grahita.org. Itu semua konselor-konselor. Jadi teman-teman bisa milih. Nah, karena itu, biasanya klien-klien ini hadir nih. Itu juga catatan buat kami. Kalau dulu teman-teman belum pada paham kesehatan mentalnya, kalau sekarang karena banyak literasi yang ada, teman-teman stres ya kan, apalagi pandemi nih. Ini terjadi banyak sekali klien ya. Terjadi banyak sekali klien. Kliennya ini stres di kerjaan. Harus pertama WFH, lama. Awal-awal WFH stres, tapi lama-lama asik juga ya. Bisa atur waktu gitu kan, bisa tanpa mandi, bisa bangunnya mepet-mepet. Tapi terus tiba-tiba di kantornya bilang setengah-setengah ya, WFH. Waduh, modar gitu kan. Kalau misalnya orang Jawa tuh udah stres gitu. Duh gimana nih, padahal nggak setiap orang itu punya adaptasi yang cepat gitu, bisa adaptasi cepat. Jadi ketika harus setengah-setengah, aduh adaptasi lagi. Ketika WFO masih deg-degan, karena itu masih virusnya masih nggak tahu gimana, apalagi itu di forumnya publik gitu kan. Terus tiba-tiba di rumah juga jadi sulit untuk ngatur waktunya. Itu juga bikin stres gitu kan. Nah setelah itu full WFO. Waduh makin stres lagi nih. Aduh gimana nih, udah keringet dingin duluan. Akhirnya kecemasan-kecemasan itu hadir. Nah, kalau sekarang klien-kliennya tuh karena banyak literasi, itu yang menjadi catatan khusus kami ya. Karena banyak literasi, stres di kerjaan, stres di kantor, kecemasan meningkat, dia browsing lah. Kira-kira yang sedang viral apa nih, ya kan? Oh, bipolar misalnya. Searching bipolar. Langsung tuh keluar gejala-gejalanya. Dibacalah ya, satu persatu.
And then yang terjadi, ya betul, jadi self diagnosanya ada. Jadi terus habis itu mereka langsung pada ini, kayaknya gue deh ini, gejala 1, ini gue banget nih. Gejala 2, enggak sih, tapi ya kadang-kadang begini sih gitu. Terus yang gejala ketiga, gejala keempat, dibaca semuanya. Terus pada kesimpulan, kayaknya gue bipolar deh, gitu ya. Nah, betul banget nih Kak M. Latif nih. Jadi ketika sudah datang ke kami nih, tiba-tiba langsung ngomong, Kak, ya kalau saya memang kalau di di Carefo khususnya di booking.grahita.org, saya selalu bilang teman-teman panggil aja Kak, nggak usah panggil Bu, bener-bener kayak teman aja gitu. Mereka langsung bilang, Kak, kayaknya saya bipolar deh. Tunggu dulu gitu kan. Nah, itulah yang menjadi catatan kami teman-teman. Jadi ketika dulu mereka tidak sadar, sekarang sangat sadar. Ketika sadar, mereka cari sendiri literasinya. Kemudian didiagnosa sendiri. Sehingga apa? Jadi over analisis. Ketika over analisis itulah teman-teman udah capek di kerjaan, over analisis, yang terjadi apa? Overthinking. Ya. Contohnya apa sih? Misalnya ketika dia tahu bipolar gitu. Ada salah satu gejalanya ini yang terjadi di beberapa klien ya, yang di pekerjaan khususnya. Jadi ada salah satu yang dia tuh merasa bahwa orang tuh nggak suka sama dia gitu. Nah terus dikaitkan nih di kerjaan. Aduh iya itu, aku tuh kalau ngelihat orang ini tuh kayaknya dia nggak suka deh sama gue gitu kan. Entah karena dia memang achievement-nya tinggi atau memang karena apa, kayaknya dia nggak suka deh. Setiap kali gue kasih pendapat apapun ke bos, pasti kayaknya dia nggak suka deh gitu. Jadi dia sudah menyimpulkan bahwa orang lain tuh nggak suka sama dia. Apa yang terjadi? Dia jadi punya kecemasan tinggi. Pada akhirnya apa? Dia mau berpendapat ketika di rapat itu, mendingan nggak usah lah. Daripada nanti kayaknya diliatin gitu kan. Dan dia jadi nggak nyaman. Itu yang terjadi. Itu karena over analisis tadi. Nah, teman-teman sebetulnya di dunia kerja itu banyak banget klien-klien yang masih bercampur nih. Bercampurnya apa? Contoh gini, teman-teman hadir ke kami itu masih bingung. Apakah stres, apakah kerjaan yang banyak, kerjaan yang sulit, itu membuat teman-teman stres, sehingga stres ini menyebabkan motivasi kerjanya itu turun, kemudian produktivitasnya juga turun, atau justru terbalik nih. Stres dari kita kan masalahnya banyak ya, ada dari tuntutan lingkungan, banyak faktor, betul, tuntutan lingkungan, contoh, udah usia berapa, kok belum nikah, itu di Indonesia tuh, udah nikah, kok belum punya anak, ya kan, udah punya anak, kok belum punya rumah, itu juga banyak tuntutan-tuntutan, jadi kita stres. Nah ketika stres, kita terus habis itu menjadi kecemasan tinggi karena overthinking, pada akhirnya apa? Pada akhirnya di kerjaan juga jadi terpecah belah. Pada akhirnya apa? Ujung-ujungnya motivasi kerjanya juga turun, produktivitasnya juga turun. Nah kan teman-teman belum tahu nih, mana yang sebetulnya terjadi di awal, stres duluan atau kerja duluan. Nah, sebetulnya teman-teman, yang sebaiknya teman-teman lakukan itu yang paling tepat ya. Carefo ini kan bekerja sama dengan kami di booking.grahita.org itu sebetulnya sebagai gerbang utama banget teman-teman. Awareness-nya udah ada. Tapi kami di sini sebetulnya memfasilitasi supaya awareness kesehatan mental teman-teman ini bisa tepat guna, treatment-nya di rumah apa, benar apa enggaknya. Jadi kita mendampinginya di situ. Ketika teman-teman datang nih ke booking.grahita.org, teman-teman cerita, nggak usah dulu mendiagnosa, karena kami nih konselor-konselor di Grahita, betul, konselor-konselor di Grahita ini nggak akan judgement teman-teman, tenang aja. Kalaupun saya ternyata ada yang banyak ya, ini yang terjadi. Teman saya pengen sama saya, gitu kan, pengen banget ceritanya sama saya, tapi ini udah kenal teman SMP, teman SMA, teman kuliah gitu ya. Gimana ya caranya? Udahlah, pakai aja nama yang lain, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nggak usah harus yang penting cerita aja.
toh saya juga nggak ngira-ngira, ini kayaknya teman SMP gue deh, kalau kayak gitu juga. Dan saya pun berperannya bukan sebagai judgement teman-teman, bukan sebagai juri benar atau salah, bukan. Jadi nanti tugas kami konselor itu mendengarkan apa sih yang teman-teman rasakan. Dari situ barulah kami mengarahkan teman-teman sebetulnya asesmen apa sih yang paling tepat untuk teman-teman. Contoh nih di dunia kerja nih ya, yang banyak terjadi adalah yang pertama, yang dibutuhkan asesmennya itu ada basic upset. Basic upset ini sebetulnya mau mengetahui, kadang kita tuh nangis tapi nggak tahu kenapa, kalau lagi stres kerjaan, tiba-tiba produktivitasnya turun, misalnya gitu ya. Terus kadang-kadang gue kok sensitif banget ya sama orang gitu. Nah, dari situ, dari basic upset ini teman-teman jadi bisa ngeliat, sebenarnya aku tuh kenapa sih? Basic upsetku tuh kenapa? Apakah karena penerimaan dirinya yang rendah? Apakah karena persepsi negatif teman-teman? Apakah karena ada di tempat kami itu memang karena teman-teman ini rentan akan depresi? Nah, itu semua treatmentnya akan berbeda-beda. Jadi walaupun nih misalnya Kak Aurora sama Pak Rian nih, misalnya datang ke saya, terus saya arahkan untuk basic upset, itu pun nanti treatmentnya akan berbeda, tergantung hasilnya apa. Jadi kita akan mentreatmentkan sesuai data yang ada. Jadi kita nggak bisa spontan analisis ketika teman-teman datang ke Carevo di tempat kami, terus cerita terus habis itu pas sebelum ditutup, oh iya kamu bipolar. Nggak bisa. Jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi nanti kita hanya mengarahkan, oh kayaknya kamu butuh asesmennya itu ini deh, analisis beban kerja. Itu juga sering dipakai di dunia kerja. Atau problematika hidup yang menyebabkan motivasi unjuk kerja atau motivasi di dalam kerjaan, itu juga bisa. Atau basic upset-nya yang kita lihat. Nah, dari situ nanti teman-teman kami asesmen, nunggu hasilnya keluar. Setelah hasil keluar, barulah kita betul-betul bisa secara spesifik. Bukan hanya aku kenapa gitu kan, kenapa sih, bukan hanya itu, bukan hanya memecahkan masalah itu, tetapi nanti dari hasil itu, teman-teman kenapa, nanti kami bertugas, ini makanya ya, sambil di sini sekalian, jadi kalau misalnya teman-teman nanti ternyata ke booking.grahita.org, ketika teman-teman ada hasil terus nggak dikasih tahu pendampingannya apa, nanti langsung saja ke kontak saya ya, biar nanti saya marahin juga konselornya. Karena kita bertugasnya itu komplit ya, jadi kita juga harus betul-betul memberikan treatment. Treatmentnya ini bukan treatment teman-teman datang lagi ya ke gue, enggak. Karena apa? Kalau kami sih senang, teman-teman datang ke kami terus, cuannya banyak, duitnya banyak ke kami. Tapi itu menjadi tidak bijak. Karena apa? Kalau teman-teman tahu yang namanya psikosomatis, dia selalu ke dokter terus, nah itu sudah sama. Jadi kami pun berusaha teman-teman tidak ketergantungan dengan psikolog, tidak ketergantungan dengan konselor. Jadi nanti kami justru malah mengarahkan apa sih treatment apa yang teman-teman bisa lakukan. Begitu juga sebelum menunggu hasil. Ketika di Carevo nih, ketika tutup, sebelum tutup sesinya, itu kita berikan dulu yang namanya P3K-nya. Ya kan? Apa sih sebetulnya yang teman-teman bisa lakukan di rumah sambil nunggu hasilnya nih? Betul-betul tahu hasilnya apa dulu gitu kan. Kita kasih dulu treatmentnya untuk nenangin dirinya, bagaimana kemudian kalau misalnya kami melihat bahwa penerimaan dirinya kok agak gimana, nanti akan kami kasih. Nah, nanti setelah hasil barulah betul-betul jadi tepat guna. Itu sebetulnya. Makanya teman-teman, ketika teman-teman stres nih, janganlah menganalisis diri sendiri, ya, apalagi kalau misalnya gue lagi banyak karena gini, yang terjadi di dunia kerja, ketika lagi ada banyak event ya, event something gitu, dia punya project yang besar, jadinya kan otomatis kerjanya lebih banyak nih. Nah terus dia langsung bilang, ini analisis beban kerja gue udah kebanyakan nih, gila nih bos gue kerja mulu. Padahal dalam 1 tahun project itu baru sekali.
Paham nggak maksudnya? Jadi teman-teman juga harus harus melihat secara detail, jangan terus tiba-tiba ya karena stresnya pada saat itu terus nyalain bosnya, nyalahin kerjaannya yang banyak. Padahal kita lihat dulu, tunggu-tunggu dalam setahun itu, proyeknya cuma 1 tahun sekali. Jadi numpuknya di bulan itu ya wajar. Tapi coba lihat di Januari sampai yang lainnya juga biasa-biasa aja. Nah itu sebetulnya untuk datang ke kami tepat gunanya supaya teman-teman itu tidak kemudian menjadi over analisis, over diagnosa, pada akhirnya apa? Menyalahkan keadaan. Biasanya yang disalahkan keadaan. Entah karena waktunya, entah karena pandeminya, ya kan? Entah karena bosnya, entah karena ini anak gue nih, apalagi ya orang tua yang saat ini juga harus sekolah anaknya di rumah, masih kerja juga, yang disalahin siapa? Gurunya. Wah, itu yang terjadi. Karena kan saya juga bagian dari anak, remaja, dan keluarga. Sering banget seminar-seminar parenting. Yang terjadi gitu. Guru-gurunya ngomelinnya, orang tua ngomelin gurunya. Ini gue udah kerja, gue udah bayar gurunya nggak ngapa-ngapain. Itu yang terjadi, teman-teman. Jadi tidak tepat guna. Makanya, kalau datang ke kami lewat Carevo, booking.grahita.org, konselor yang ada di situ sudah kami latih begitu ya, supaya menjadi tepat guna. Pertama ada P3K, apa yang harus dilakukan, nanti terus diarahkan harus asesmennya apa, ketika hasil keluar barulah kita bisa treatment yang di rumah apa sih. Gitu kira-kira Kak Aurora. Oke, terima kasih banyak Bu Tunda atas sharingnya. Nah, kalau misalkan dari sharing dari Bu Tunda tadi ya, kayaknya orang-orang yang bekerja itu kebiasaan mungkin ya Bu ya, karena terbatasnya waktu, terus habis itu stresnya juga makin nambah, akhirnya jadi, oh kayaknya udah begini, oh kayaknya saya udah A, kayaknya saya udah B, ya udah saya harus begini, jadi gitu ya Bu ya? Ya, betul. Dan sebenarnya bisa juga kita mikirnya kebalik. Coba katakan, misalnya kita nih ada kerjaan, digaji pula ya, pusingnya kita tuh digaji. Coba bayangkan buat orang-orang yang pusing, tapi nggak ada kerjaan, jadi pusingnya nggak digaji. Jadi itu juga bisa menjadi motivasi gitu. Maksudnya kita tuh sebetulnya kalau misalnya masalah, pasti banyak masalah gitu, apapun. Jangankan orang bekerja ya, orang yang nggak bekerja pun punya alasan tersendiri sama masalahnya. Nah, tetapi kalau bisa persoalan itu kita kita tanyakan ke yang memang yang paham, supaya benar-benar sebetulnya masalah gue tuh apa sih, gitu loh. Apa yang dibutuhkan, misalnya basic upset. Ada orang-orang yang ternyata memang dia rentan depresivitasnya rendah. Nah, itu berarti kita gimana caranya supaya menguatkan dia. Itu. Tapi buat orang-orang yang depresivitasnya itu rendah gitu, artinya yang dia rentannya itu nggak ada rentan depresivitas, itu kita lihat masalah lainnya kayak gitu. Jadi nggak melulu kita stres itu karena kita depresi gitu, nggak melulu karena itu. Bahkan ada orang-orang yang tough banget soal depresivitasnya tuh nggak ada, cuma persoalannya ada di tempat lain begitu kira-kira. Oke, kalau gitu berarti memang ya kalau misalkan ada stres atau mungkin ada gangguan, ini seharusnya ya jangan didiemin aja gitu ya Bu ya, atau malah jadi mikirnya, oh nggak apa-apa, kuat kok saya gitu, atau kayak ini udah kebiasaan kayak gini gitu ya Bu ya. Memang kita either seek for help atau ya either bisa juga berkonsultasi, atau mungkin bisa diawali juga dengan bertanya-tanya, tanya-tanya singkat dulu lah, kira-kira kalau kayak gini baiknya gimana gitu mungkin ya Bu ya. Ya, betul. Kalau misalnya kita nggak menyadari, ntar balik lagi dong ke kayak yang dulu ketika kita tidak aware kesehatan mental, padahal literasi udah banyak gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi gimana caranya awareness kita terhadap kesehatan mental dikedepankan? Karena gini, awareness kesehatan mental dan fisik itu berjalan beriringan kok. Kalau tadi dua-duanya penting, itu benar banget gitu. Jadi fisik juga iya, kesehatan mental juga iya. Di tempat kami pun juga pasti begitu. Salah satunya pasti P3K-nya olahraga deh, bangunnya coba pagi deh. Itu kan juga fisik. Terus biasa tidur siangnya berapa jam misalnya. Ternyata tidur siangnya 2 jam, 3 jam. Coba deh, sekarang dikurangi jadi 20 menit. Waduh,
Mbak, masa dikurangin 20 menit? Padahal untuk tidur siang 20 menit maksimal, itu tuh yang paling baik. Nah, hal-hal ini sebetulnya dari awareness tadi bisa kemudian diarahkan yang benernya gitu. Jadi bukan, ya gue stres nih, stresnya kerjaan, tapi pas kita lihat ternyata gaya hidupnya juga kurang tepat begitu kan, tidur malam. Tidur malam itu soalnya apa? Berkaitannya dengan oksigen dalam otak. Nah, itu kan juga fisik tuh. Nah, itu juga kami kedepankan juga gitu. Itu sih. Oke, berarti ketika misalnya nih saya mau berkonsultasi ke Bu Tunda atau teman-teman konselor yang ada di Grahita Indonesia, selain diberikan saran-saran yang untuk menjaga kesehatan mental, sebenarnya bisa juga berkaitan dengan kesehatan fisik juga ya, Bu ya? Ya, betul. Nanti hasilnya jadi beriringan gitu. Betul. Oke, kalau gitu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Bu Tunda atas sharingnya. Nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu ya, terutama apalagi di sesi pertanyaan nih. Udah banyak teman-teman yang bertanya tentang seputar tema ini. Ya. Oke, kalau gitu saya panggilkan Pak Fernando ya selanjutnya untuk sharing materi seputar kesehatan dan juga aplikasi Careful. Baik, terima kasih Aurora. Selamat pagi semuanya teman-teman. Izinkan saya share screen sebentar. Oke, screen saya apa sudah terlihat? Oke, terima kasih banget nih Kak Tunda nih. Tadi manggilnya nggak boleh Bu ya Bu, jadi manggilnya Kak Tunda. Nggak apa-apa, boleh silahkan. Jadi benar banget tadi yang Kak Tunda bilang bahwa sekarang itu trennya karena banyak literasi yang bisa kita akses secara di internet, banyak dokumen, banyak artikel. Nah, kita sering kali tuh bilang ke diri kita sendiri, oh kayaknya kita ngerasa ini deh. Dan nggak cuma buat yang di kesehatan mental gitu. Gejala apapun misalnya ditulis waktu itu gejala COVID adalah seperti ini. Jadi kalau batuk dikit, saya kayak COVID deh. Atau dia pas lagi ada gejala baru, misalnya ternyata diare segala macam. Jadi kayak nyambungin gitu. Padahal sebenarnya yang benar adalah memang kita tidak boleh melakukan self-diagnosis. Yang bisa kita bantu adalah kita melakukan pencatatannya itu dulu. Jadi apa aja sih yang kita alamin, apa aja yang kita rasakan, itu aja dulu yang kita catat, nanti baru kita berkonsultasi dengan si ahlinya. Baik itu misalnya sekarang kalau misalnya mental ya ke konselor, ke psikolog, ataupun kalau misalnya buat yang fisikal itu yang ke dokter spesialis. Nah, kita di Careful dalam aplikasi kesehatan ini kita fokusnya lebih utama adalah bagaimana ngebantu pencatatannya itu sendiri. Nah, untuk buat balancing mental dan fisikal ini mungkin tadi udah diceritakan juga sama Kak Tunda bahwa ini sangat penting. Mungkin juga dari kami juga, saya khususnya sebagai praktisi lebih banyak di IT, tidak banyak bisa membantu dari sisi medisnya lah seperti itu. Nah, jadi mungkin singkat ceritanya kalau si Careful ini bisa ngebantunya seperti apa? Karena Careful ini adalah satu platform yang memungkinkan Anda semua, para user ini, bisa menyimpan catatan kesehatan Anda dan membagikannya secara aman untuk kebutuhan diagnosa yang lebih akurat. Nah, catatan kesehatannya bisa catatan kesehatan yang gejala terkait dengan fisikal gejala ataupun yang terkait dengan mentalnya itu juga. Nah, kenapa sih kita bikin Careful gitu ya? Nah, karena kita ngerasa di Indonesia ya, secara khusus gitu ya, patient experience itu masih perlu banyak ditingkatkan. Saya background-nya itu di IT, lama di bagian lebih banyak bergerak di dunia finansial industrinya. Nah, kita tahu sendiri kalau di financial industry kayak sekarang transformasi digitalnya itu udah berjalan dengan sangat pesat dan pertumbuhannya udah sangat baik gitu ya. Kita mau datang ke bank, saya bahkan udah lupa saya kapan terakhir datang ke bank. Udah nggak pernah punya buku bank udah nggak tahu ada di mana. Jadi setiap kali mau transaksi bisa pakai online banking, bisa pakai mobile banking,
atau internet banking. Lalu juga buat kayak dari segi mau transaksi jam berapapun juga bisa. Nah, beda halnya dengan industri kesehatan. Nah, industri kesehatan ini masih banyak banget yang perlu dilihat. Seperti kayak misalnya kalau kita datang ke dokter, mau datang ke dokter harus ngantri, misalnya ketemu konselornya yang bagus nih. Karena saking ramainya datangnya mesti dari pagi gitu. Ketemunya nanti baru siang gitu. Ataupun dari ketemu untuk ngambil obatnya harus ngantri lama. Nah, kita ngelihat hal ini sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh lagi, masalah utamanya adalah di medical record-nya, di mana mungkin banyak klinik atau banyak rumah sakit atau banyak layanan kesehatan itu yang belum menerapkan misalnya electronic health record gitu. Bayangin kalau misalnya pasiennya ribuan per hari, nah semuanya masih manual pakai kertas, jadi kalau orang datang satu dia harus cari tuh kertasnya mana itu ya, pasiennya atas nama mana, itu jadi lama. Terus misalnya pun dia sudah punya electronic medical record, tapi dia belum terhubung dengan layanan lainnya. Nah, dengan menyebabkan itu, makanya kalau misalnya kita mau berbayar pakai asuransi atau bayar pakai BPJS, itu jadi lama, karena semua prosesnya masih manual. Nah, dengan adanya Careful, kita itu pengen memberdayakan si para usernya ini untuk bisa jadi owner dari datanya mereka masing-masing. Karena kita ini kan makhluk yang mobilitasnya cukup tinggi ya. Manusia itu kan mobilitasnya cukup tinggi. Kadang kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi otomatis kalau kita pergi datang ke satu rumah sakit, data kita akan stay di rumah sakit itu. Kalau kita pindah ke rumah sakit yang lain, even dokternya sama, data kita di rumah sakit yang lama pasti tidak akan terbawa. Nah, dengan harapan seperti itu, si Careful ini memberikan kemudahan buat para usernya untuk menyimpan apapun gejalanya, apapun diagnosanya itu di dalam aplikasi kami secara aman. Nah, kenapa kita perlu nyimpen nih? Karena banyak sekali yang manusia itu kan gampang lupa ya. Kalau saya disuruh belanja sama istri ke supermarket aja, kalau saya nggak catat pasti ada yang ketinggalan aja itu. Apalagi kalau kita soal tentang sakit kita gitu. Kalau kita ditanya apa yang terakhir kita rasakan, mungkin kita bisa jawab gitu, termasuk mungkin hal mental gitu. Nah, yang sekarang minggu terakhir mungkin saya bisa jawab, tapi 3 bulan lalu ada kejadian apa yang menyebabkan sampai saat ini saya masih merasa itu, atau bulan lalu itu pasti saya mungkin udah lupa-lupa ingat apa ya waktu itu ya. Nah, apalagi kalau misalnya udah periodenya lebih lama lagi, 1 tahun gitu misalnya. Nah, dalam jangka waktu tertentu misalnya kita nggak ingat, akhirnya dokternya nggak bisa memberikan diagnosa yang lebih presisi gitu kan. Kayak misalnya alergi, kita ada alergi obat apa, nah kita mungkin kalau kita nggak catat kita nggak tahu. Ataupun kita tidak bisa mendefinisikan sakitnya itu seperti apa. Sakit yang dirasakan itu sakit yang seperti apa sih? Apakah sakit, kalau misalnya datang ke dokter kan biasanya sakit kepala. Kepala itu kan banyak ya, sakit kepalanya kayak gimana gitu. Severity seperti apa, segala macam. Nah, dengan begitu dokter itu bisa mempengaruhi keputusan medisnya, karena dia ini, si dokter ini lebih komprehensif. Dekat masjid tuh. Jadi kalau misalnya si dokter tidak bisa mendapatkan data yang lebih komprehensif, atau si psikolog ini tidak bisa mendapatkan data yang lebih komprehensif, jadinya lebih butuh banyak waktu untuk observasinya. Coba kalau kita misalnya sudah catat duluan apa yang menjadi sehari-harinya kita bisa bagikan ke dokter, pernah dapat diagnosa apa aja, pernah minum obat apa aja, pernah ngalamin gejala apa aja, otomatis si dokternya akan mendapatkan komprehensif data yang lebih komprehensif, data yang lebih lengkap gitu. Kadang kita datang ke dokter udah saking lamanya nunggu, mungkin kita lupa ceritainnya, ada yang ketinggalan, pas nyampe keluar dari dokternya, iya baru ada yang ketinggalan nih, baru ingat nih, kayak gini boleh apa enggak ya? Nah, sehingga secara medical dokter tuh tidak akan mengambil keputusan yang tanpa disertai data yang lebih lengkap lah. Karena prinsipnya dokter itu bukan dukun atau dokter bukan paranormal. Jadi dia tidak bisa menjustifikasi satu diagnosa tanpa dilengkapi dengan data-data yang akurat gitu. Itu hal yang terjadi saat telemedicine juga. Sekarang kemarin banyak terjadi kan pas
pandemi ini banyak terbantu dengan adanya telekonsultasi ya. Orang bisa konsultasi jarak jauh. Tapi sering banyak orang kecewa karena mungkin dokternya nggak bisa kasih yang akurat lah obatnya, atau misalnya presisi diagnosanya kurang tepat segala macam, atau pada akhirnya harus datang ke rumah sakit gitu misalnya. Sedangkan masih pandemi. Nah, semua hal itu bisa diatasi kalau misalnya kita ceritakan riwayat kita dengan lengkap. Nah, ceritakan riwayat dengan lengkap kan tidak harus mengetik ulang dari awal seperti itu. Jadi kita bisa simpan di Carefo dan bisa dibagikan apapun platform konsultasinya itu. Karena kita itu sebenarnya bisa turut bantu nih diagnosa dokter itu supaya jadi lebih akurat buat kesehatan kita tuh, kita bisa bantu gitu. Sesimpel tadi, mulainya dengan mencatat. Setelah mencatat kita bisa bagikan. Nah, apa yang bisa dicatat? Mulai dari gejala, diagnosa, obat, suplemen, hasil-hasil lab kita, vaksinnya, tanda-tanda vital, apa aja yang kita makan, diari makanan kita, terus juga dokumen pendukung lainnya seperti hasil MRI, hasil psikologinya atau apanya, itu semua bisa disimpan di sini. Nah, alerginya atau riwayat sakit keluarganya juga ada. Nah, mungkin setelah itu kita bisa bagikan nih ke si dokter ataupun si keluarga kita yang kita percaya gitu. Nah, dari sisi dokter, apapun platform konsultasinya, kita bisa bagikan linknya tersebut. Mau tadi via WhatsApp, mau via brand A, brand B. Nah, link ini akan dijaga dengan baik keamanannya dan hanya bisa diakses dalam satu periode tertentu. Jadi lebih mudah untuk memberikan displaying data terhadap si dokternya, jadi si dokter itu tidak harus membaca cuma ketikan doang, karena yang namanya telekonsultasi, apalagi kalau cuma chat, itu pasti banyak pasien yang dihandle di saat yang bersamaan. Kalau kita bisa kasih data yang lebih komprehensif, otomatis kita punya diagnosa yang diberikan pasti lebih akurat. Nah, Carefo juga bisa menghandle satu akun ini bisa untuk semua keluarga. Jadi kita bisa masukkan data-data record terkait pasangan kita, suami, istri, anak, atau orang tua yang sedang sakit, seperti itu. Nah, jadi mungkin message-nya buat dari terkait dengan yang mental health ini, mulailah dari mencatat, karena apapun kayak misalnya kayak investasi keuangan itu, company yang baik itu adalah company yang mencatat apa yang masuk dan apa yang keluar. Nah, kesehatan kita kan juga seperti itu kan, dan lebih penting mungkin dari sekedar keuangan gitu misalnya, atau mungkin sama pentingnya dengan keuangan. Nah, mungkin bisa mulai di-download di App Store ataupun di Play Store, di search Carefo atau QR-nya seperti ini. Saya kembalikan ke Aurora. Baik, terima kasih banyak Pak Fernando atas sharing-nya tentang Carefo. Ini juga kayak sepertinya kalau dilihat dari para sobat Carefo yang hadir nih, ada yang sudah pernah menggunakan atau mungkin ada yang kepo nih kayaknya, apa sih Carefo itu, gimana sih cara pakainya gitu ya. Nanti bisa langsung ditanyakan aja, diketik di kolom chat. Akan kita diskusi bareng, akan kita saksikan jawaban-jawaban dari pembicara ketika nanti sesi pertanyaan ya Sobat Carefo. Nah, untuk selanjutnya kita ada tamu spesial seperti yang sebelumnya Aurora sampaikan. Kita ada tamu spesial nih. Kira-kira Sobat Carefo udah tahukah yang mana? Soalnya tamu spesialnya sudah on cam nih. Halo Bu Tania. Atau saya panggilnya Kak Tania ya. Hai Aurora, halo semuanya. Iya, halo Kak Tania, gimana nih kabarnya Kak hari ini? Secara fisik dan mental. Wow, sekarang kalau jawab kabar harus dua-duanya ya. Sehat, vaksin udah lengkap, jadi sehat fisik dan mental. Oke, kalau gitu. Nah, saya boleh langsung aja nih ya Kak ya, bertanya-tanya biar kita bisa mendapatkan sharing nih dari Kak Tania. Nah, sebelumnya mungkin Sobat Carefo yang belum mengenal Kak Tania ini adalah seorang pekerja juga, sama seperti Sobat Carefo yang hadir pada kesempatan kali ini. Kak Tania memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun, bekerja di beberapa industri yang berbeda ya Kak ya. Ada FMCG, ada teknologi, dan non-profit.
Katanya juga pernah bekerja di Traveloka dan Frisian Flag ya Kak ya. Lebih fokus ke marketing dan branding, betul ya Kak? Yes, Oke. betul. Nah, kira-kira kalau Sobat Kirva ada yang mau ditanyakan juga nih dengan Kak Tania, boleh langsung aja diketik di kolom chat ya. Oke, nah sebelum Sobat Kirva semua bertanya, boleh ya Kak, saya yang tanya dulu. Boleh dong. Oke, nah Kak Tania boleh nggak sih bercerita singkat seputar pengalaman Kak Tania selama bekerja, mungkin dari industri-industri yang berbeda, dan hingga sekarang nih, karena Kak Tania kalau sekarang ini jadi konsultan, ya Kak ya? Ya. Boleh dong Kak? Boleh banget. Jadi I think I'm very lucky to have the opportunity untuk punya pengalaman kerja di berbagai bidang gitu. Kayak apa namanya? Mulainya dari corporate, jadi yang company banget, yang perusahaan besar banget, yang prosedurnya banyak dan very birokratis gitu pernah. Ke startup yang serba semuanya dipikirin on the go gitu, kayak harus gesit, harus banyak perubahan, harus apa sih bilangnya agile ya kalau zaman sekarang, tapi saya selalu bercanda agile sama gile itu beda tipis gitu. Tapi yang selalu kagetan dan selalu ada aja challenge-nya pernah juga. Jujur pernah sampai burnout, akhirnya kabur ke Bali sama Indonesia Timur, jadi kerja di non-profit. Pernah juga sampai ke tempat yang nggak ada sinyal gitu, tapi alamnya cakep banget, pernah. Sampai sekarang self-employed, jadi ya kalau mau keren bilang entrepreneur gitu ya, consulting, punya usaha sendiri gitu, sekarang lagi menjalani juga. Ya kalau if anything that I can share, basically semua yang tadi diomongin sama Kak Tunda itu relevan kok across mau kerjaan apapun gitu ya. Kayak kadang kita lihat si itu kerjanya enak ya jalan-jalan, atau si itu kerjanya enak ya kerja di tech startup unicorn gitu, kantornya bagus selalu kan gitu ya, kayak lihat ladang orang lebih hijau, tapi somehow stress sama burnout itu akan ada dimanapun gitu. Ya itu kayak waktu ke Bali gitu ya, ke Bali Indonesia Timur, ke Sumba, ke Flores gitu kan, orang-orang lihatnya lu enak ya kerjanya jalan-jalan gitu, nggak ini, tapi ada momen juga yang kayak nggak seindah itu gitu, kayak stresnya mah ada aja gitu yang dipikirin gitu kan. Terus kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya awalnya kita kadang menyalahkannya faktor eksternal yang kayak tadi Kak Tunda bilang gitu, nyalahin keadaan ya nggak. Gue stres karena bos gue rese, karena target yang dikasih nggak masuk akal, karena deadline mepet-mepet gitu, kayak semua tuh eksternal gitu ya. Cuma semakin lama dijalanin, semakin banyak ngobrol sama orang, akhirnya menyadari bahwa a lot of it sebenarnya datangnya dari internal gitu. Kayak tadi semua overthinking dan segala macam. Mungkin zaman dulu gue belum segitunya sampai googling terus parno sendiri gitu, belum. Cuma lebih karena as a person I'm quite a perfectionist gitu, kayak I can be very hard on myself. Kadang mungkin bos gue nggak ngarep segitunya, tapi karena gue mental juara kelas ya kan, harus give 110% gitu. Akhirnya lama-lama burnout juga gitu. Dan yang akhirnya bisa bikin lebih aware dan lebih maintain my mental health ya sebenarnya gitu, ngobrolin sama orang gitu, jangan di berusaha di solve sendiri semuanya gitu. Harus punya support system ya kayaknya, kalau punya teman untuk diajak ngobrol lah gitu. Dan saya selalu punya 2 tipe nih support system, kayak teman yang buat teman-teman buat nyampah gitu ya, venting gitu, kadang butuh kan kayak marah-marah gitu, gue sebel gitu, perlu teman yang bisa ngedengerin, yang bisa relate gitu. Tapi nggak cukup itu gitu, karena kalau cuma temennya itu doang, akhirnya venting melulu nggak ada solusi gitu. Abis venting capek, terus kayak balik lagi ke stres kan, kayak di bawah terus gitu. Makanya kalau dulu personally sih I feel grateful aku punya figur yang mentor lah gitu, kayak ada beberapa teman yang mungkin lebih older atau bos yang nurturing gitu ya, yang bisa diajak ngobrol. Cuma kan I realize nggak semua orang seberuntung itu gitu. Karena nyari orang-orang yang bisa jadi mentor itu susah kan. Cocok-cocokan, dianya juga mau mentoring apa enggak gitu, nggak segampang itu gitu. Makanya kemarin waktu diceritain bahwa actually ada Careful, ada platform yang bisa get you in touch with someone yang ngerti gitu, yang bisa diajak ngomong. Lebih enak lagi karena nggak kenal ya sebenarnya, karena sebenarnya sama temen juga nggak enak, karena kenal agak mau sharing juga nanti gue dijudge, nanti abis ini kalau ketemu nggak bisa tatap-tatapan karena malu gitu kan. Kalau gue nangis-nangis kan gengsi ya di depan orang itu gitu, tapi
wow kalau bisa dengan segampang itu connect ya kan, orang yang jelas tahu ini tuh kenapa gitu, emang beneran stres atau ya overwhelm aja gitu kan, atau kenapa nih gitu. Jadi jangan supaya nggak overthinking diri sendiri, always good to have another person's perspective lah gitu, biar lebih realnya seperti apa gitu. Makanya kemarin pas ditanya ada fitur ini, oh ini ya exciting ya, zaman sekarang teknologi emang mempermudah segala sesuatu. Dan iya aku sih harapannya it can help normalize counseling session ya. Kayak mungkin kalau di Indo counseling tuh kayak masih lo kenapa pasti gitu aja counseling, kayak masih ada stigma kayak gitu, yang hopefully dengan makin gampang, makin lihat bahwa counselornya seasik-asik Katunda gitu yang kayak bukan kayak dokter-dokter yang serem yang kayak di film-film ya kan, kalau ke psikolog gitu kayak it's enak aja gitu, harusnya punya temen yang bisa diajak ngobrol. Jadi ya I think setelah kita tahu pentingnya mental health dan harus gimana gitu kan, that's the big question. So I think kayak ngobrol-ngobrol kayak gini, bahwa ada platform kayak Careful definitely help sih gitu. Oke, wah iya benar juga ya kayak. Jadi kalau misalkan mau bidang apapun, mau kantornya dimanapun, stres itu sebenarnya akan ada, karena kan kita tetap bekerja, kita tetap ketemu orang, stres-stres yang ada di pikiran kita juga tetap ada, tetap mengikuti gitu ya. Cuma memang jangan dipendam sendiri, terus jangan ya cuma venting doang atau cuma berkeluh kesah doang, tapi juga mencari solusinya tuh gimana sih? Atau mungkin malah mungkin ada juga yang cuma ngobrol sama rekan kerja atau sama teman-teman, terus habis itu udah di situ-situ aja, diputer-puter aja bahasannya gitu ya kayak. Jadi kalau misalkan bekerja tuh memang akan ada setiap harinya, pekerjaannya akan tetap nambah, stresnya juga akan tetap nambah, tapi justru kita yang harus sadar bahwa kita butuh nih solusinya, kita butuh untuk menjaga kesehatan mental maupun fisik kita juga, gitu ya Kak ya. Oke, nah kalau misalkan dari bidang-bidang yang berbeda gitu Kak, biasanya apa ya kayak hambatan atau mungkin stres yang paling sering Kak Tania rasakan tuh biasanya apa aja sih? Biasanya sih mau apapun kerjaannya yang biasanya bikin stres itu kalau ada hal-hal yang ambigu gitu, hal-hal yang nggak jelas, kayak ekspektasi bos ke kita apa, tapi kitanya juga gengsi mau nanya, ya kan kadang-kadang gitu kan, kita nggak jelas dimintanya apa, cuma asumsi aja, oh gue disuruh ini. Terus sekali lagi sebagai mental juara kelas, kalau gue disuruh ini, gue disuruh A, gue harus kasih AB nih biar A B C D E supaya nanti performance review gue bagus gitu. Which is kadang-kadang jadinya nyusahin diri sendiri gitu, especially kalau gengsi nggak mau nanya, kayak disuruh lembur, oke disuruh lembur gue akan lembur gitu. Makin ke belakang baru nyadar gitu, kayak harusnya kalau gue disuruh lembur gue tanya ya, kayak ini kenapa sih gue harus lembur, apakah sekarang misalnya gue ada list kerjaan A sampai Z gitu, ada nggak yang bisa ditunda dulu supaya ini prioritasnya dimajuin gitu. Jadi kayak ketidakjelasan itu yang kalau dibiarin terus kitanya merasa ngerti dan langsung gaspol gitu ya, ketika nanti ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, itu sih yang biasa jadi bikin stres ya. Kayak gue udah kerja keras nggak dihargain, gue udah lembur tiap hari, hasil performance review jelek-jelek aja gitu kan, kayak bos gue nggak ngertiin gue gitu. Padahal mungkin awalnya miskom, awalnya karena nggak jelas dan nggak ada yang mau nanya gitu, ya kan. Sepintar apapun bos, kadang-kadang they might not be the best communicator gitu. Mungkin ngomongnya A, tapi sebenarnya dimaksud bukan itu, tapi harus digali lagi. Jadi iya, kalau if I look back on my career, kalau dirunut-runut lagi ujung-ujungnya itu sih ketidakjelasan, dan if I let it berlarut-larut, di ujungnya jadi kayak bom waktu gitu, karena kayak udah nggak sejajar kan jalannya, tapi gue gaspol sehingga sampai di ujung baru nyadar bahwa oh nggak matching ya ekspektasinya, terus jadi nggak merasa dihargai dan segala macam gitu. Itu yang again balik lagi ya ke dalam kan, jadi terus merasa jadi selama ini gue ngapain, jadi kayak worth it nggak sih gue lembur, worth it nggak gue capek-capek gitu. Itu yang somehow tema besarnya itu sih gue berasanya ya. Tuh. Oke, berarti memang kadang justru bukan seperti yang orang-orang umumnya rasakan yang kayak oh ya kebanyakan kerja dan sebagainya. Sebenarnya bisa jadi karena kita butuh kejelasan, kita butuh mencari kejelasan dari hal-hal yang akan kita lakukan ketika bekerja gitu ya Kak ya. Dan sebenarnya nggak apa-apa ya kan. Exactly. Jadi
jangan work hard, jangan work hard tapi work smart gitu. Jadi kayak jangan kerja kayak headless chicken, tau nggak, kayak sibuk tapi terus apa gitu, karena semakin sibuk kan again ya, kalau kita sibuk terus semakin nggak aware sama diri sendiri, kita capek, kita butuh break gitu, karena to-do list banyak, semuanya mau di cross off gitu kan, karena ambitious anaknya gitu. Tapi jadi semua kesibukan itu sebenarnya matters nggak sih gitu, itu yang kadang perlu di-clarify dan nggak boleh gengsi nanya sih, karena gimana pun juga pasti atasan kita will appreciate gitu, kalau misalnya anak buah gue inisiatif nih nanya, berarti dia mikirin ya, berarti dia aware workload-nya dan priorities, ngerti tentang cara prioritize things gitu, itu juga sebenarnya jadi bonus sih gitu. Oke, berarti sebenarnya nih ya, kalau dari cerita Katania nih, mungkin kalau masih stage awal-awal stres, kita coba dulu reflect sama diri kita gitu ya Kak ya. Kayak sebenarnya stres ini kapan sih mulainya? Mungkin bisa dilihat juga tuh dari catatan-catatan mood tracker kita, atau mungkin hari ini pas merasa gejala sesuatu, menyatat langsung, misalnya hari ini stres karena mungkin kalau dari katanya ada goals-goals yang ingin dicapai tiap harinya. Hari ini stres karena 3 task belum di checklist gitu. Terus nanti hari-hari berikutnya ada catatan-catatan itu jadi lebih, jadi nanti ketika kita udah mulai burn out atau udah stresnya kebanyakan, bisa kita lihat lagi ya Kak, root cause-nya bisa jadi ini gitu ya. Lalu kita journaling definitely helps sih. I think karena aku juga punya habit nulis gitu, as in kalau malam biar bisa tidur sih sebenarnya awalnya, biar bisa ada di parkir dulu pikirannya dan taruh di journaling terus tidur, jadi besok baru dipikirin lagi gitu. Dan itu ya emang ketika bukunya habis gitu, misalnya kayak berapa bulan habis, kan lucu ya baca-baca lagi gitu, kayak kemarin actually kemarin gue merasa kayak gini karena ada gini gitu. Cuma ya again, kalau buku fisik kan suka hilang ya, suka nggak tahu taruh di mana, atau tersiram air lah apa gitu. Sama kalau bisa ada, ternyata bisa di digitalize, menarik ya gitu, kayak nanti ngelihat ke belakangnya lagi, ternyata will be very rewarding juga sih, selain membantu kesehatan, I think personally gitu. Iya benar banget Kak, kalau buat yang kalau di buku tuh kadang suka hilang, kesiram, atau nyelip sebenarnya karena kita nggak rapi kan taruhnya. Gitu. Iya benar juga. Apalagi kalau misalkan ternyata catatan itu bisa kita langsung sampaikan nih ketika konsultasi gitu ya Kak ya. Kayaknya lebih memudahkan banget nih step by step-nya. Jadi mengurangi juga hal-hal yang bisa membuat kita stres. Jangan sampai ketika mau konsultasi malah stres karena tambah stres lagi. Apa ya? Iya benar. Oke. Nah Kak, kalau misalkan ketika Kak Tania lagi ngerasa stres atau misalkan yang kayak tadi, mungkin bisa juga dikategorikan kayak overthinking, ini kerjaannya sebenarnya gimana sih? Aduh mau nanya tapi gengsi, aduh tapi malu. Kan itu akhirnya ketika sehari 2 hari mungkin masih fine, bisa kita tanya ke teman atau bisa kita cari-cari di internet gitu ya, cara menyelesaikannya gitu. Tapi ketika sudah seminggu, ketika sudah sebulan, atau mungkin udah lama banget nih sampai katanya tuh juga akhirnya bingung, kenapa ya stresnya, kenapa ya saya burn out hari ini. Itu tuh biasanya yang katanya lakukan tuh apa sih Kak? Mungkin cara mengatasinya atau cara biar mengurangi dulu deh stresnya sebelum kita berkonsultasi gitu. Selalu berasa paling lega kalau bisa cerita sama orang sih, selalu. Kalau bisa sharing ke orang lain tuh somehow dapat perspektif kan, kayak karena kalau dipikir sendiri tuh kayaknya semuanya bisa yang parah-parah, skenario paling buruk aja gitu yang kepikiran gitu ya. Kalau bisa cerita sama orang, dan yang penting kita percaya sama orangnya sih, I think gitu ya. Jadi kayak harus punya support system yang kita respect orangnya, kita believe dia nggak ada maksud menjatuhkan kita lah atau apa gitu. Makanya tadi aku bilang kalau bisa curhat sama counselor tuh actually enak kan, karena kita nggak kenal gitu, nggak ada faedahnya juga buat dia merugikan kita. Jadi kayak netral, someone yang nggak ngejudge kita juga, jadi kayak safe space gitu. Ya by my age aku punya beberapa orang, tapi I'm sure it's not easy gitu, kayak nemuin orang kayak gitu. Makanya having a counselor helps. Even better kalau somebody yang gak dikenal, karena bisa ambiar gitu. Jadi ya selalu
sharing help sih, karena pas kita sharing juga Suaranya ke-mute, Kak. Kak. Oh iya, ke-mute, Kak. sorry. Oke. Iya. So sharing helps menurutku juga, karena pas kita cerita ke orang, kayaknya somehow internally kita proses kan, kita mau cerita apa ke orang, jadi agak dirunutin gitu. Awal mulanya gue kenapa, terus gue merasakan apa gitu. Jadi kayak dalam proses cerita itu sendiri, meskipun dia belum ngasih saran atau apa ya, kayaknya udah keurai gitu loh, ke kisruhan di otak gitu. Itu kayak I feel that itu aja udah helps banget gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, kayaknya pertanyaan aku sudah, sebenarnya masih banyak lagi mau aku tanya, karena menarik banget nih dengan pengalaman-pengalaman dan cerita dari Kak Tania. Tapi kayaknya Bu Tunda dan Pak Fernando juga ingin diskusi nih dengan Kak Tania. Akan ada sharing-sharing lagi, lebih banyak lagi. Kalau gitu saya persilahkan langsung ya Pak Fernando dan Bu Tunda untuk diskusi sama Kak Tania. Oke, mungkin aku sedikit nambahin sih sebetulnya. Tadi thank you banget sudah distimulus nih sama Kak Antonia ya. Jadi dari cerita-ceritanya itu benar-benar menggambarkan beberapa klien-klien yang masih muda-muda gitu ya kan. Yang mereka itu kayak gini contohnya. Nggak setiap orang itu kan pasti beda-beda ya. Kita tuh harus benar-benar kenal dulu emotional record-nya, itu yang paling penting. Makanya di tempat hasil-hasil kami itu, mau dia dunia kerja, mau dia pendidikan, mau dia orang tua, mau dia apapun itu, stakeholder-nya, pasti hasilnya itu harus disandingkan dengan emotional record. Buat apa? Biar dia tuh tahu dulu perkembangan emotional record-nya dia. Dia tuh sebenarnya orangnya seperti apa. Salah satu bayangannya begini, ada yang tadi Bu Antonia sempat singgung, itu achievement-nya. Jadi karena gini, orang yang achievement-nya tinggi banget ya, bahkan orang lain nggak nuntut aja, dia nuntut diri sendiri nih. Wah, gue harus juara kelas gitu ya, kalau kata bahasanya Kak Antonia gitu ya. Ya pokoknya gue gimana caranya gue harus bisa dapat diskon, apa voucher atau bonus-bonusan apapun lah gitu ya. Itu orang yang achievement tinggi itu jadi overpush ya, benar banget. Oh jadi overpush kayak gitu, walaupun nggak ada tuntutan dari luar. Sementara buat persoalan yang sama, misalnya contoh gini, bosnya satu, contohnya Pak Fernando bosnya nih, ada karyawannya ini Mbak Antonia, ada Aurora, bosnya sama, padahal treatmentnya of course sama, apa yang dilakukan Pak Fernando sama, tetapi buat Bu Antonia itu merasa dituntut tinggi banget gitu ya kan. Sementara Mbak Aurora, kagak, gue gak ada tuntutan apa-apa gitu kan. Itu juga terjadi karena emotional record-nya yang berbeda. Dari segi achievement-nya Mbak Aurora mungkin rendah banget, kalau Mbak Antonia tinggi banget. Nah ini kita harus mulai belajar gimana cara mengidealkan gitu ya. Bagaimana dia tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Ada lagi, stres. Stres itu pun berbeda-beda setiap orang. Ada yang dia memang rentan stressingnya itu tinggi, salah satunya buat di emotional record yang di bagian pertahanan dirinya tinggi. Orang dengan pertahanan diri tinggi ya, mau dibilangin gitu ya, jangan, itu kayaknya malah semakin dikejar nih gitu. Nah kita juga treatmentnya harus benar-benar paham banget, makanya ketika saya ngobrol begini, saya nggak ada judgement. Oke, lu mau ceritain apa aja serah gitu kan, mau gua ngerti mau gua nggak ngerti, udah ceritain dulu biar lega dulu, seperti kayak Kak Antonia bilang kan, ketika lega yuk kita sekarang sudah mulai aware, kita ke assessment ini, nanti dari situ baru ketika ada data baru kita lihat dulu nih, saya juga pasti akan belajar ya kan, saya akan mempelajari, oh ternyata pertahanan dirinya tinggi, jadi ketika konsultasi lagi ke saya lanjutan, saya nggak akan bilang, Kak Antonia jangan tidur malam ya, Kak Antonia jangan ini ya, waduh malah semakin, kenapa gue nggak boleh tidur malam kayak gitu. Nah kita juga harus treatment tepat gunanya gitu ya, itu karena itu juga kita melihat dari masing-masing personal. Pertahanan diri yang tinggi dia nggak bisa kemudian kita menguasai. Nah itu pun nanti ada catatan, kalau misalnya di dalam dunia kerja ya, itu nanti ada catatan untuk kepemimpinan tuh baiknya seperti apa.
Oh, ketika dia pertahanan dirinya tinggi, of course, dia harusnya lebih banyak diajak. Yuk, dirangkul, kayak gitu. Nah, terus itu baru emotional record. Tadi juga ada nih yang proses di mana instruksi. Instruksinya dari Pak Fernando 1 gitu ya, bosnya. Instruksi 1, belum tentu loh Mbak Aurora paham, belum tentu Mbak Antonia ikutan paham. Kadang kan kita suka, apaan sih ini ngomong apa, kita tuh suruh proyeknya apa, kagak jelas gitu. Itu juga terjadi karena dominasi kerja otak dari masing-masing orang tuh berbeda. Ada yang dominasi kerja otaknya kanan banget, plusnya sekian sampai 12 segala macam. Ada yang kiri banget itu minus sekian sampai minus 12 juga ada banyak. Nah, itu sebetulnya juga salah satu faktor. Sekali lagi, salah satu faktor kita jadi nggak fokus, kita jadi nggak ngerti instruksi. Karena apa? Karena kalau misalnya nih, kalau kanan itu harus instruksinya global ke detail. Nggak bisa dia didetilin. Tek, 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 tek. Lo harus gini. Kayak, ini apaan sih? Gue kayak di penjara banget. Gue suruh ngapain? Jadi bingung harus ngapain. Sementara orang-orang dengan dominasi kerja otaknya kiri, ketika kita malah kayak generalin, yaudah ya, lu buat project ini ya, silahkan lu ituin. Dia bingung, gue harus apa gitu. Nah, itu yang harus betul-betul kita pahami. Karena apa? Kalau kita memahami diri sendiri, at least ketika kita ketemu misalnya, kita dominasi kerja otaknya kanan, berarti dari global ke detail. Bos kita itu detail banget ngomongnya. Kan nggak mungkin kita datang ke bos, lu please lah kalau sama gue, janganlah instruksinya kayak gitu, gue nggak ngerti, bisa dipecat kan. Nah, jadi dari kitanya kemudian gimana preventifnya, oke, gue udah paham nih tentang diri gue, oh pertahanan diri gue tinggi, jadi bukan kemudian ketika ada hasil malah orang lain harus ngikutin hasil gue ya, enggak, kita yang harus kemudian bagaimana penanganannya, gitu sih kira-kira. Biar semakin dalam lagi. Ya. Menarik tuh, tadi yang kayak Bu Katunda bilang ya, kalau misalnya buat dari sisi kita sendiri ya, saya dulu pernah ngalamin juga nih, kalau waktu dulu di company yang lama sebelum saya bikin startup sendiri ini, saya punya satu bos, mentor yang baik lah, tadi kayak katanya bilang juga kan harus punya mentor yang baik nih. Nah, ini kebetulan dia leadership-nya itu civic leadership, jadi dia contohin gitu. Jadi dia membuat kita tuh jadi kayak secara gimana ya, saya ngelihatnya dulu gak enak kalau misalnya, oh dia aja sampai pagi nih. Waktu itu kebetulan kita di IT di perbankan. Nah lucunya ini, waktu saya interview sama dia, waktu zaman saya fresh graduate ya, dia interview sama beliau nih kan, si bapak ini. Si bapak bilang, kamu bisa lembur? Bisa pak, oh, namanya fresh graduate ya, apa juga dibisain kalau lagi interview pertama. Bisa. Sampai 3 kali tapi dia nanyanya. Ini kita lembur tapi nggak dibayar loh. Nggak apa-apa pak. Sampai 3 kali tuh dia nanya itu. Hari kelima, pas saya baru join tuh hari kelima, beneran jam 3 pagi di Telkom waktu itu saya. Benerin ada problem server mati. Tapi dia tuh ikutan turun. Dia beneran ikutan barengan, bener-bener at any time saya ada kebutuhan itu dia ada gitu. Jadi benar-benar nggak ngerasa iya bener sih. Dan saya yang iakan waktu itu. Jadi saya bilang oh yaudah. Di satu sisi tadi yang di pihak lain, di teman yang satu lagi ngelihatnya jadi ya di awal masih oke banget, tapi sampai udah tahun keberapa rutinitasnya begitu, dan karena di IT itu kan pasti tuntutannya sangat tinggi dan waktu itu udah sangat terbatas lah buat kita istirahat segala macam. Apalagi kita dulu IT di perbankan. Nah, kalau misalnya di teman saya ini sampai dia cuti pun diteleponin sama klien dan akhirnya nggak kuat dia resign gitu. Jadi memang tadi itu ya self defense-nya atau emotional record-nya benar-benar itu. Dan dulu kan nggak ada yang namanya mungkin sekarang baik juga mungkin buat teman-teman yang punya company atau apa mungkin bisa meng-apply konseling atau apa itu bisa banget tuh karena bisa buat tahu dari sisi karyawannya komunikasi jadi lebih baik seperti apa karena kan nggak ada yang tahu ini benar apa enggak nih kita tes muka apalagi sekarang kalau misalnya WFH gitu ya WFO gitu ya nggak pernah ketemu orangnya mukanya kayak apa jadi kalau dikasih tugas selesai ditambahin lagi tugasnya makin banyak lagi tugasnya karena
kalau dari apalagi kayak kita kan dari company atau dari investor kan pasti nuntutnya pasti selalu tinggi gitu kan. Seperti itu sih. Mungkin ya, itu benar banget sih Kak Tunda. Mungkin tambahan sedikit ya, supaya teman-teman semua juga berpikirnya juga kita berpikir yang lebih tenang, nggak horor begitu ya. Seperti kayak Kak Antonia tadi, gue tuh dulu kalau mau ke psikolog, kebetulan ya teman-teman biar saya sampaikan juga, kalau di Jerman saya sudah psikolog, tapi di Indonesia kan untuk jadi psikolog itu saya harus banyak banget prosesnya, dan ini belum kalau di Indonesia. Jadi di Indonesia saya masih konselor. Kalau di Jerman, kalau teman-teman ke Jerman, konselor sama saya itu udah psikolog. Nah, itu pun menjadi stressing sendiri kan buat saya. Artinya saya mau menjelaskan begini, bahwa kita mengatasi segala tuntutan itu harus secara cerdas dan tidak horor. Artinya gini, kalau tanya ke Kak Antonia, lu kan berarti sekarang entrepreneur, bisa dikatakan baru mulai gitu kan. Pasti ada tuntutan nggak? Ada tuntutan gue gini, A, B, C, D. Kak Fernando tadi juga, IT itu tuntutannya tinggi banget loh, A, B, C, D. Saya pun sebagai konselor juga ada loh tuntutannya. Jangankan itu, jangan kemudian merendahkan ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga kayaknya nggak kerja gitu. Jangan salah, ibu rumah tangga itu tuntutannya apa? 1 anak, ngejagain suami, terus belum lagi isu tentang pelakor, bagaimana cara dia merawat diri, ya kan? Itu juga tuntutan. Terus apakah orang yang tidak bekerja begitu, yang tiba-tiba tidak bekerja juga tidak punya tuntutan? Ada tuntutan bayar utang, ya nggak? Jadi kita gini, kita berdamainya untuk pertama kali ya P3K-nya berdamai sama diri kita sendiri itu kita jangan merasa sendiri dulu. Kita jangan merasa bahwa apa yang kita alami itu kayaknya cuma gue deh. Gue yang paling berat. Ketika teman-teman sudah ngomong gue yang paling berat, ini kayaknya nggak mungkin. Ini kayaknya udah berat banget. Itu akan tertanam ke sugesti teman-teman. Nah, dari situ self-talk-nya udah hilang tuh. Self-talk-nya jadinya apa? Nyalahin keadaan, nyalahin diri sendiri. Makanya biasanya P3K-nya, yuk kita mulai self-talk. Ada teman-teman yang nggak mau nulis, nggak apa-apa, nggak harus mau dulu nulis gitu. Minimal di-share aja. Misalnya nih, kayak kita orang nyinyir aja lah, saya selalu bilang gitu, nyinyir itu ada baiknya juga kok, tapi nyinyirnya bukan event buat, memang buat menyerang orang lain ya, enggak. Kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan dulu, misalnya, kita nggak suka sama bosnya nih, kita ituin aja, ya elah si bos nih, kayak gitu amat sih, tapi habis itu kita langsung berpikir secara cerdas, itu namanya terapi kognitif ya, ketika kita melontarkan self-talk, gila ya, tuh si bos, targetnya gila banget sih, kagak mungkin deh kayak gitu-gitu. Terus kita itu lagi, tunggu deh, coba kalau gue jadi bos, pasti gue juga gitu. Ya cuan cuy, kalau nggak ada cuan gimana mau bayar kantor, gimana mau bayar karyawan. Jadi harus kemudian kita berpikirnya itu tadi, kita self-talk-nya bukan melulu self-talk itu harus kita yang paling benar. Setelah itu kita mulailah masukin tuh kognitifnya, edukatif lah ke diri kita. Misalnya lagi patah cinta nih ya kan, terus ngelihat cowoknya udah punya cewek lain gitu, yalah itu orang jelek juga ceweknya, tapi kita sadarin juga ya udahlah, tapi kan dengan kita kayak gitu kan kita bisa dapat yang terbaik. That's the point. Jadi jangan biarkan pemikiran kita itu hanya sebatas negatifnya aja, that's it. Tapi apa yang benefit ke kitanya itu juga harus dikedepankan gitu sih sebetulnya. Oke, wah seru banget nih kayaknya kalau misalkan kita tidak lanjut ke sesi pertanyaan, kayaknya kita nggak akan selesai-selesai nih ya Kak, kakak-kakak semua untuk sharingnya. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan aja ya, biar karena udah banyak banget nih Sobat Kervo yang bertanya, bahkan pertanyaannya lebih dari 1 kali, karena udah banyak banget yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin ini sebenarnya kayaknya bisa dijawab oleh beberapa pertanyaan ini bisa dijawab oleh seluruh pembicara dari Kak Tania, Kak Tunda, atau Kak Fernando juga bisa. Tapi buat yang pertama ini dari M. Latif, kayaknya lebih spesifik nih ke Kak Tunda ya. M. Latif ini bertanya, Kak, apakah tanda-tanda mental
mental sehat itu ada, atau apa aja sih tanda-tanda kalau kita tuh sudah sehat secara mental gitu. Sehat secara mental, apa mentalnya sedang terganggu? Kalau misalnya sehat, kita kalau misalnya bilang sehat secara mental 100% itu malah jadi ngeri ya, teman-teman. Artinya kita jadi tidak ada motivasi. Aku selalu bilang begini, bahwa mental health itu sebetulnya menjadi motivasi kita loh. Sama kayak teman-teman itu punya utang, itu sebetulnya memotivasi teman-teman untuk kerjanya lebih lagi. Mental health ini juga stres, misalnya ya, stres dari teman-teman itu juga memotivasi teman-teman. Jadi jangan takutlah akan kesehatan mental tuh, jangan takut gitu ya. Ketika stres gitu ya, ketika stres-stres dikit, itu nggak apa-apa, dinikmatin. Justru dengan stres itu, pada akhirnya kita bisa jadi lebih aware gitu. Cuma tinggal bagaimana nih kita kontrol stresnya ini biar supaya tidak berlebihan gitu. Nah, sebetulnya ini ada pertanyaan yang bagus juga. Sebetulnya ini menjawab juga. Boleh saya ini ya, dari KAD ini pertanyaannya bagus banget. Pertanyaannya itu mana ya? Nah, bagaimana sih tips menghilangkan stres? Sebetulnya itu, gimana cara kita ngontrol stres kita, bukan menghilangkan stres sekali lagi, tapi mengontrol stres kita. Biar apalagi di sini kayaknya KAD ini masih akademik ya, di era pandemi gitu ya. Kita bicaranya akademik juga, kerja juga iya deh ya, biar kita sama-sama. Terus habis itu yang kedua, gimana sih cara ngisi waktu yang produktif di saat mengalami kegagalan? Jadi stres, udah gagal, stres, gimana tuh caranya? Nah, itu sebetulnya berkaitan sekali. Teman-teman harus paham benar, P3K-nya ya ini, teman-teman harus mempelajari 3 jam krusial. Saya bilang 3 jam krusial supaya teman-teman betul-betul dicatat benar nih. Yang pertama itu di jam 9 sampai jam 11 siang. Itu sebetulnya waktu yang paling tepat teman-teman untuk melatih kreativitas, entah itu di dunia kerja, di akademik, ataupun bahkan ketika teman-teman mau punya suatu usaha. Kreativitas itu kan pasti selalu dibutuhkan di stakeholder manapun. Jadi jam 9 sampai jam 11 itu waktu yang paling tepat. Kenapa? Soalnya di waktu jam 9, jam 11 itu, kita tuh mengeluarkan yang namanya hormon stres. Sehingga kita tuh biasanya lebih fokus. Nah, caranya gimana sih? Banyak hal caranya untuk kreativitas. Salah satu contohnya, diam aja dulu ya, kalau misalnya bingung jam 9 sampai jam 11, pacu deh. Kita mulai stimulusin ke diri kita, distimulusin, kira-kira gue hari ini mau ngapain ya? Apa ya mau gue lakuin gitu? Apa yang produktif, apa yang mau gue lakuin? Itu pun sudah mengukur, mengasah kreativitas kok. Dengan apa yang di pikiran kita itu harus dikeluarkan. Jangan cuma dipendem aja. Kalau dipendem nggak jadi apa-apa. Tapi kalau at least kita misalnya pertama mengeluarkan ke jurnal kita. Terus habis itu dari jurnal kita diomongin ke orang, gue tuh pengen ini deh, hari ini pengen lari pagi deh gitu ya. Ada alarmnya gitu kan. Lu tadi katanya mau ngomong lari pagi nih, diingetin. Nah itu juga sudah mengasah kreativitas. Kenapa? Kok kayaknya nggak mungkin deh jam 9 sampai jam 11 itu waktunya gue ngantuk-ngantuknya, masa iya sih kreativitas. Nah bisa teman-teman pelajari bahwa sebetulnya di jam 9 sampai jam 11 ini hormon kita mau sampai kapanpun itu yang dia tuh mengeluarkan yang namanya hormon stres. Persoalannya ada bad habit. Ada habit-habit yang sudah kita tanam gitu ya, jam 9 sampai jam 11 pokoknya gue harus ngantuk gitu. Nah itu yang sebetulnya kita harus mulai stimulus lagi, yuk dikembaliin lagi yuk. Jam 9 sampai jam 11. Karena ini antara, jadi bukan berarti jam 9 sampai jam 11, bukan. Tapi ya seenaknya lah, 1 jam mungkin pertama gitu. Nah itu dengan kayak gini nih, sharing kayak gini itu juga udah mengasah kreativitas loh. Dari tadi saya cuma punya materinya share tentang ini. Ternyata dari cerita Kak Antonia, kita jadi merefleksikan diri, punya kreativitas apa di dalam pikiran, kita ungkapkan. Itu juga sudah bagian dari. Nah, terus yang kedua nih, krusial yang kedua, jam 11 sampai jam 2. Ini untuk KAD juga bisa, karena ini kan bagian dari pendidikan akademik gitu ya.
Dan juga bisa untuk teman-teman yang bekerja, supaya tidak salah paham. Jam 11 sampai jam 12 itu sebetulnya waktu yang paling tepat untuk mengerjakan tugas yang paling susah. Tugas dari bos nih yang paling susah itu malah dikerjakannya jam 11 sampai jam 12. Waduh, mana bisa? Jam 11 sampai jam 12 nih biasanya gue makan siang, habis itu tidur-tiduran sebentar gitu ya. Habis itu baru deh bisa celing, itu pun harus ada stimulus kopi. Nah itu harus kita rubah sedikit. Kita merubah menstimulusnya, kita ngomong dulu sama diri kita. Jam 11 sampai jam 2 siang tuh sebetulnya ini loh, hormon yang lagi dikeluarin itu hormon tidur. Sehingga jadi hormon tidurnya itu menurun tajam. Itu kan fisik banget nih. Tapi jangan lupa fisik itu juga ada kaitannya dengan kesehatan mental kita sekali lagi. Jadi tidur itu maksimal 20 menit. Kemudian kan itu dari jam 11 nih, kita bisa atur jam 11 sampai jam 12 sebelum makan siang, kita kerjain dulu. Nanti jam 12 misalnya sampai jam setengah 1 kita makan siang. Kalau mau tidur-tidur oke lah 20 menit. Setelah itu masih ada sisa lagi kan, 1 jam lagi buat ngerjain lagi. Itu sebetulnya waktu yang tepat. Awalnya pasti berat, of course. Apapun yang kita mulai pertama itu pasti berat, tapi kalau misalnya sudah dibiasakan itu akan jadi hormon yang kita keluarkan itu jadi ada fungsinya. Kasihan ya hormon kita selama ini nggak pernah terfungsikan dengan benar begitu. Dan satu lagi, ini yang sering banget terjadi di jam maksimal jam 8 ke atas. Jadi jam 8 ke atas itu sebetulnya hormon melatonin kita ini meningkat. Fungsinya apa sih hormon melatonin? Pasti sudah pada paham ya, ada literasinya juga. Bahwa ketika hormon melatonin ini meningkat, biasanya efeknya masing-masing orang itu yang pertama, dia lebih santai. Dia lebih tenang. Dia lebih cepat ngantuk. Nguap terus. Terus apalagi ada orang-orang yang memang nggak tahan tidur malam, dia biasanya jam 8 ke atas itu udah tidur. Nah, di sini kesalahannya. Apalagi dunia kerja. Kita misalnya, kita jam 7 ya, sampai jam 8, terus jam 8 udah ngantuk-ngantuk gitu. Terus yang disalahin siapa? Karyawannya. Gila lu, baru jam 8 aja udah ngantuk. Atau kita nih, diri kita nih, yang masih kuliah misalnya. Kita udah planning nih, jam 8 ke atas baru belajar ya. Terus tiba-tiba ngantuk. Yang disalahin siapa? Diri kita. Kok baru jam 8 udah ngantuk? Yang disalahin ya jangan diri kita. Itu malah hormon yang tepat tuh yang fungsinya ya itu gitu loh. Ketika jam 8 ke atas hormon melatoninnya meningkat. Jadi kalau misalnya merasakan efeknya itu malah bagus kasarannya. Jadi sebetulnya jam 8 ke atas itu waktu yang tepat untuk ngobrol santai sama keluarga. Ngobrolin yang receh-receh aja lah gitu. Main karena dia lebih santai kan, terus habis itu pokoknya sesuatu hal yang tidak berat-berat gitu. Itu sebetulnya ketika kita sudah paham betul nih sama jam-jam ini kan juga menjawab pertanyaan untuk produktif. Gimana ya caranya produktif ketika kita itu lagi stres? Ya ini, coba dulu deh terapin 3 jam krusial ini. Kita mulai kembalikan, stimulusin badan kita itu sesuai dengan apa yang ada. Gitu. Karena ini juga pasti awal-awal berat banget. gitu Kak Aurora. Oke, terima kasih Kak Tunda. Wah, ini jadi aku ikutan belajar juga loh Kak. Jadi memang kalau misalkan stres itu ya banyak banget sebenarnya solusi-solusinya ya. Salah satunya dengan mengetahui adanya 3 tipe jam krusial. Ya. Gitu. Jadi selain mengatasi stres, tapi kita juga malah bisa produktif juga gitu dengan mengetahui hal-hal ini. Gitu. Oke, selanjutnya ya Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Dian Trisolo. Kalau penyintas COVID produktivitasnya itu kadang suka menurun, terutama apalagi sebagai karyawan gitu ya, kayak kalau misalkan lagi terkena COVID nih, terus habis itu harus sama bekerja juga, produktivitasnya jadi menurun. Nah itu kadang suka ada Kak, pikiran-pikiran yang mengganggu juga nih. Jadi selain fisiknya yang lagi kurang produktif juga,
terus habis itu ada juga nih pikiran-pikiran yang mengganggu kesehatan mental kita. Itu kira-kira harus gimana? Oke, thank you banget. Terima kasih. Mungkin saya cerita sedikit, saya juga bagian dari penyintas. Awal-awal COVID itu, saya Januari sudah COVID, sekarang udah vaksin 2 kali gitu ya. Nah, gimana sih ngatasin afternya, pasca COVID-nya? Nah, teman-teman bisa sedikit saya ceritakan bahwa COVID itu, ketika teman-teman kena COVID, yang pasti teman-teman kejar apa? Pasti CT-nya dinaikin, ya enggak? Ya kan, CT-nya diturunin. Pokoknya semua yang fisik-fisiknya yang dikejar. Gimana caranya gue sembuh, gue positif. Nah, ketika saya COVID, itu kemudian saya mulai belajar dari situ. Nah, ketika kita COVID nih, yang belum COVID, ini saya menyampaikan yang belum COVID ya. Ini juga supaya teman-teman bisa pada belajar juga. Saya belajar dari salah satu dokter di Jogja, dia bilang, yang difokusin itu jangan hanya sekedar hasil labnya. Kalau kamu cuma kejar hasil labnya, kamu nggak akan mentingin kamu nggak akan ngelihat gejalamu. Yang harus kamu pikirkan tuh gejalanya apa, ya itu yang disembuhin dulu, bukan hasil labnya. Hasil labnya kalau dia belum 10 hari ke atas itu memang nggak akan mulai dia negatif gitu kan. Nah, dari situ kita jadi bisa meregulasikan pikiran kita. Oh iya ya, kita yang dilihat, yang dibantu, yang disembuhkan gejalanya dulu. Gejala-gejala itu bisa kita sembuhkan bukan cuma dari segi vitamin A, B, C, D, sampai mineral, sampai apapun. Bukan hanya itu. Tapi juga ke mental kita. Bagaimana kita, daya juang kita, bagaimana suggestible kita bahwa kita bisa sembuh. Bagaimana kita kemudian berpikir jangan sampailah kayak gini terus gitu kan. Itu ketika COVID. Nah, pasca COVID juga sama, Ibu Dian ya tadi ya, Ibu Dian, sama banget persis. Yang kita fokuskan bukan, aduh, gue penyintas nih, karena yang terjadi begitu, secara tidak sadar, itu kita masukkan di bawah alam bawah sadar gitu kan, apalagi literasinya mengatakan ya, bahwa pasca COVID itu biasanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu biasanya cepet capek, terus ya fisiknya terganggu. Nah, itu sebetulnya tanpa kita sadari dengan membaca literasi kayak gitu, kena nih ke kitanya nih, ke mentalnya. Jadi kita punya alasan ya, gue kan penyintas COVID, jadi produktivitasnya jadi menurun. Nah, itu yang harus kita push, Budian. Jadi kita harus mulai self talk sama diri kita. Oke, nggak langsung jebret kayak orang olahraga lah. Saya kan badannya juga over juga kan. Jadi ketika saya pertama kali di fitness, pasti instrukturnya nggak akan bilang, oh ayo langsung 45 menit ya. Enggak kan. Kita mulai dulu dari 15 menit, pengenalan badan dulu. Nanti pegel-pegel dikit, it's okay, it's fine. Kita harus selalu ngomong sama diri kita, it's okay, it's fine. Kalau misalnya ada gejala-gejala afternya gitu. Terus habis itu kita doping dengan vitamin, kita juga doping dengan mentalnya. Mentalnya itu apa sih? Kita biasakan, kita kembalikan lagi. Jangan serta-merta kalau pasca COVID itu jadi diem aja, ya udahlah kalau pas lagi capek ya udah capek. Jangan, minimal pertama kali ya, kalau misalnya ada tangga, coba deh tangga pelan-pelan sambil atur nafas. Ketika atur nafas yang dibilang apa? It's okay, it's fine, kamu capek, nggak apa-apa gitu. Jadi kita juga harus ngobrol sama diri sendiri, it's okay, it's fine, nggak apa-apa. Tapi kita berhenti dulu ya 5 menit, tapi habis itu kita naik lagi ya. Lagi naik tangga lagi sambil atur nafas lagi. Atau kalau misalnya nggak ada tangga, jalan aja di rumah gitu. Sampai betul-betul badan kita mental kita membawa badan kita ini jadi seperti biasa lagi gitu. Jadi memang butuh proses. Jangan lupa juga doping vitamin dan lain-lain itu pasti tetap. Tapi juga jangan yang dikedepankan doping vitamin A, B, C, Z gitu kan. Tapi mentalnya nggak pernah diajak ngobrol gitu. Itu sih Budian. Oke, semoga menjawab nih pertanyaannya Budian ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ini ternyata banyak banget pertanyaannya, tapi waktunya cuma sebentar nih. Oke, ini mungkin aku gabungin aja karena sebenarnya mirip-mirip sih Kak, karena tentang burnout stress dan solusinya mungkin ya. Jadi ini ada dari
Mbak Aurel Hewi dan Pak M. Latif, kalau misalkan ketika lagi stres atau burnout, apakah bisa nih Kak dengan diminimalisir atau solusinya tuh bisa dengan aromaterapi ruangan kah atau dengan mengambil cuti, itu sudah cukup atau belum? Gitu. Oke, menarik nih untuk aromatik ruangan. Sebetulnya apakah itu bisa? Setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang dia senang wangian, ada yang enggak. Ketika wangi malah kayak contohnya mama saya, ketika ada wangi-wangian gitu dia malah pusing. Nah, itu kan malah jadi masalah kedua kan. Nah, kita harus betul-betul kenali dulu diri kita. Kalaupun misalnya dia senang wangian, saran saya adalah ketika tidur. Ketika tidur supaya dia merangsang bukan, kita nggak usah dulu fokus sama stresnya lah. Kita fokus ketika sebelum tidur aromaterapi itu supaya merangsang, supaya tidurnya nyenyak dulu. Itu yang pertama kali harus dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita stres gitu ya, kebiasaannya adalah pikirannya jadi bercabang. Mikirin bos, mikirin utang, mikirin ini, mikirin itu gitu kan. Jadinya bercabang-cabang tuh. Itu yang membuat mereka tidak bisa tidur. Ketika tidak bisa tidur, apa yang terjadi? 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak bisa tidur, terus tidurnya malam, terus. Yang berkurang adalah oksigen di dalam otaknya. Nah, oksigen dalam otak ketika dia berkurang drastis, itu sebetulnya efeknya jadi banyak. Kita jadi linglung, kita jadi semakin tidak fokus. Sebetulnya itu malah tambah parah tuh masalah kedua ketiga berikutnya gitu kan, kurang cairan gitu kan. Nah itu yang harus dilakukan ketika memang kamu di posisinya pribadinya emang suka wewangian. Jadi itu lebih baik sebelum tidur supaya nyenyak. Itu yang pertama. Nah yang kedua, apakah ambil cuti? Ini menarik banget. Kalau mau teman-teman mau ngambil cuti, harus betul-betul dipastikan tujuannya. Yang membuat masalah kedua ketiga itu ketika teman-teman ambil cuti hanya sekedar emosional sesaat, egoisme teman-teman. Gua mau melarikan diri, gua mau cuti, that's it. Tapi nggak ada tujuan yang jelas. Ya gue pokoknya tenangin aja, tenangin dengan cara apa? Jangan salah loh, dengan teman-teman ambil cuti, terus teman-teman tidak memiliki tujuan apa yang mau dilakukan, ujung-ujungnya apa? Di kasur tidur-tiduran, ya kan? Itu juga akan menimbulkan nambah stres. Karena apa? Teman-teman jadi nggak produktif. Aduh, kok gue nggak produktif banget ya? Sadarnya ketika apa? Ketika masuk. Gila ya, gue cuti seminggu itu nggak ngapa-ngapain loh. Gue tuh gila banget. Cuti seminggu tuh harusnya gue bisa produktivitasnya kayak gini, malah jadi nggak produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika datang, waduh, numpuk kerjaan. Tambah lagi. Nah, kita ketika mau cuti, itu betul-betul harus kita membahasakannya yang cerdas gitu. Kita harus betul-betul mengambil waktu yang cerdas banget untuk cuti. Saya selalu bilang, cutimu harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik untuk mentalmu. Kayak tadi Kak Antonia, melarikan diri terus habis itu ke alam gitu ya, jalan-jalan gitu. Berarti itu apa yang harus disiapkan? 1, biaya. Of course, kita harus cerdasnya sampai sedetail itu begitu kan. Terus habis itu kalau gue cuma senang-senang sendiri kayaknya kok aneh banget gitu traveling sendiri. Ya sudah, misalnya tadi ketika di kota ini coba deh cari ada internship apa sih. Internship tuh bukan hanya soal pendidikan ya, tapi juga ada misalnya dia buka volunteer apa. Itu banyak kok, ikutin gitu. Jadi kita ada manfaatnya buat orang lain, dan manfaat ke orang lain itu imbasnya ke kita juga loh. Kita happy. Kita ketika harus kerja lagi, kita nggak kemudian ada penyesalan. Penyesalan itu nanti soalnya jadi permasalahan kedua. Nah, kemudian ketika memang mau cuti, itu harus betul-betul dipersiapkan sampai pada tahap dia harus betul-betul ngomong ke pimpinannya. Pimpinan itu, kenapa ketika, ini kan soalnya berkaitan dengan M. Latif ya, ngambil cuti malah selalu ditelepon, malah masih di uber-uber sama target gitu kan. Itu terjadi karena apa? Karena ketika kamu cuti, kamu tidak betul-betul secara spesifik ngomong ke pimpinan. Karena gini, pimpinan itu ketika orang cuti, dia berpikirnya ini orang cuma mau lari dari masalah aja. Nah, pimpinan
itu akan ngejar-ngejar kalian supaya apa? Supaya dia terbiasa distimulus. Ketika lu cuti juga nggak ada ininya kan, jadi gua kasih kerjaan lagi. Tapi akan berbeda cerita ketika kita udah cerdas dalam hal pengen cuti tadi, kita datang ke ke pimpinan. Saya juga pernah melakukan itu. Saya bilang, Pak, saya mau ambil cuti seminggu. Saya dalam waktu seminggu itu saya pengen jalan-jalan. Saya sudah ada trip, bla bla bla, kemana. Nggak apa-apa diungkapin. Karena saya memang butuh tenang dulu. Nggak apa-apa kok, ngomong aja gitu. Bukan terus ketika kalian ngomong, saya butuh tenang, nanti setelah itu biar saya lebih bisa produktif. Karena saat ini memang motivasi saya menurun. Nggak apa-apa, supaya itu juga jadi apa? Jadi evaluasi buat si perusahaannya. Supaya HRD-nya juga bekerja nih. Oh ternyata karyawan gue ada yang motivasinya menurun loh. Kok sampai nggak terdetek? Itu juga bagian dari simbiosis mutualisme sebetulnya. Jadi harus betul-betul dikatakan sejujurnya, tapi sudah siap dengan, ini loh Pak, saya tuh pengen pergi ke sini. Oke, ketika kamu sudah ngomong kayak gitu, ya sudah, resikonya adalah ya udah, yang nomor yang untuk kantor ya dimatiin dulu lah. Kalau kayak gitu kan sebetulnya menyelesaikan masalah. Walaupun kepalamu telepon, ya kan kita nggak dengar. Itu. Jadi jangan sampai nih, karena terkadang, ya itu tadi, dengan keegoisan kita, dengan ego kita doang, kita cuti, tapi semua di standby-in. Semua HP di standby, semua sosmed di standby, dengan alasan takutnya nanti ini bos kita ngubungin. Lah, kamu sudah menarik kesimpulan ketika kamu cuti, bosnya akan ngubungin. Ya of course, ketika bosmu telepon, kamu angkat dong. Ketika kamu angkat, oh lu targetnya gimana nih, gini. Ya kan kalau misalnya nggak diangkat kan sebetulnya itu nggak ada persoalan kedua lagi. Gitu kira-kira untuk mengatasi cuti atau tidak cutinya. Gitu. Oke, wah terima kasih terima kasih Kak Tunda penjelasannya. Jadi nggak apa-apa ambil cuti, cuma dipersiapkan, dibikin plannya ya Kak ya. Jadi secara mental maupun kebiasaan kita juga udah siap. Kebiasaan angkat telepon jadi tutup telepon aja gitu ya, biar maksimal cutinya. Oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir sebelum kita pengumuman giveaway. Ada dari Kak Jen Abigail. Ini mungkin ini pertanyaannya lebih ke kalau yang mengalami burnout itu justru keluarga Kak atau kerabat. Jadi bukan diri kita. Nah, itu kira-kira kita sebagai yang yang ada di sekitarnya itu tipsnya harus bagaimana sih? Apakah kita bisa membantu atau membiarkan dia tenang dulu atau gimana? Menarik banget, thank you banget pertanyaannya tadi dari Ibu siapa? Dari Jen Abigail. Oh, dari Jen. Terima kasih Jen, pertanyaannya ini bagus banget buat kita bersama sama-sama belajar. Kalau ada keluarga kita atau teman kita yang lagi stres, terlihat di luar covernya itu stres, apa yang bisa kita lakukan? Kita kayaknya niatnya mau membantu, tapi jangan sampai membantunya kita udah overlap. Overlapnya itu seperti apa? Saya harus betul-betul pahami dulu, care bukan berarti kepo. Ketika ada yang coverannya kayaknya stres, jangan diuber berbagai pertanyaan. Lu kenapa? Lu jangan-jangan ini ya, stres karena ini ya? Lu kenapa? Lu ada salah ya sama gue ya? Atau kayak gitu. Jadi sekali lagi, care itu bukan berarti kepo. Ketika kamu kepo itu akan menambah masalah kedua buat mereka. Itu yang pertama. Yang bisa dilakukan apa? Ketika ngobrol sama dia, stimuluskan supaya dia bercerita. Caranya apa? Bukan tanya lu kenapa, tapi kalianlah yang cerita aja gitu loh. Cerita tentang hari ini kamu kenapa, kalau ada kesalahan kenapa, diceritain dulu dari diri kitanya dulu nih, ngomong nih. Kita juga jangan-jangan kita juga sebetulnya stres tapi kita nggak menyadari. Nah, dengan cara itu kan kita jadi bercermin juga kan. Terus jadinya kita cerita. Kalau sampai kalian bercerita, dia juga nggak cerita, ya jangan dipaksa juga. Minimal arahkan ke kegiatan-kegiatan positif. Yuk nongkrong yuk nonton yuk. Itu. Ajak ngobrol yang memang ngobrolnya itu tidak sensitif. Sensitif apa sih? Ketika di dunia kerja ya jangan ngomongin kerjaan. Ketika di dunia kerja ya jangan ngomongin tuntutan. Kayak gitu. Jadi yang receh-receh aja.
Tapi kalau ada ketika kita ngobrol nih biasanya ya, saya dari dulu sih, dari SD ketika saya cerita gitu ya, biasanya teman-teman langsung terstimulus untuk cerita balik. Nah, ketika mereka cerita balik dari dulu ya, saya tuh nggak pernah feedbacknya, oh gitu, gila ya. Apalagi kalau dia lagi ngomongin, misalnya ngomongin bosnya gitu ya, iya ya emang tuh orang tuh ya, malah tambah kita, malah tambah memperkeruh suasana. Justru malah kita caranya supaya, oh kita hanya menjadi pendengar dulu aja. Jadi pendengar dulu ketika dia sudah aware kan, udah menyadari stressingnya dia, coba deh baru kayaknya lu butuh deh temen cerita lagi gitu. Misalnya dengan cara, ya udah coba aja lu ke Carrefour deh, coba di booking.grahita.org tuh ada loh, lu bisa ceritain semua di situ. Lu kan nggak kenal. Kalau sama gue mungkin gue bisa tambah nyinyirin. Tapi caranya fun, jangan caranya tuh nyuruh begitu kan? Ya itu tadi. Terkadang kita tuh maksudnya care, tapi kadang tuh kita malah jadi ngurusin orang gitu. Jadi kepo yang berlebihan, nanya kenapa, nyuruh ini itu ini enggak. Jadinya kita tetap fun aja. Nanti dari situ baru disesuaikan dengan dia juga gitu, gimana dianya. Itu sih caranya. Oke, terima kasih Kak Tunda atas sharingnya. Kayaknya pertanyaannya sayang sekali yang tadi, jadinya yang terakhir ya, karena udah azan zuhur nih, khawatir Sobat Kervo pada mau istirahat. Tapi sebelum kita tutup, saya mau berterima kasih kepada seluruh pembicara, Kak Tania, Kak Fernando, dan Kak Tunda, atas sharingnya. Nanti kalau misalkan teman-teman yang Sobat Kervo yang belum sempat dijawab nih pertanyaannya, boleh bisa nanti di grup chat kita, atau mungkin boleh langsung ya Kak Tunda ya ke konsultasi yang sudah di-share nih linknya ya. Boleh, silakan. Oke.